Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Nur Atia dengan NIM 0805 118242 9018 dari kelas L2. Jadi, di sini saya akan melakukan pengolahan dari materi Google Earth Engine. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan. Jadi, GEE itu atau Google Earth Engine itu merupakan platform pengolahan citra satelit berbasis komputasi awan. Nah, platform analisis geospasial ini itu menyediakan data citra satelit yang dapat diakses secara online dan gratis, sehingga para pengguna dapat melakukan berbagai macam analisis di permukaan bumi secara real time. Nah, Google Earth Engine ini itu merupakan sebuah aplikasi open source yang bersifat cloud, sehingga sangat portable untuk digunakan di mana saja dan kapan saja selama masih ada sinyal internet di sekitar kita. Nah, GEE ini dilengkapi beberapa vendor satelit seperti Landsat, MODIS, NASA NEX, dan Sentinel. Nah, sebelum itu saya akan menunjukkan gambar muka dari website Google Earth Engine. Jadi yang pertama ini itu tuh disebut dengan library karena ini tuh berisi script yang tersimpan, dokumen atau tutorial Google serta file-file yang kita upload ke Google Earth. Nah, kemudian pada yang kedua ini, menu kedua ini itu tuh disebut dengan tempat kode yang akan dituliskan untuk mendapatkan peta atau informasi lain dari Google Earth Engine. Nah, kemudian pada menu ketiga ini tuh disebut tempat konsol, inspektor, dan teks. Kemudian pada menu keempat ini disebut layouting, tempat di mana gambar spasial akan muncul sesuai dengan kode yang kita buat terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau udah buka website Google Earth Engine. Nah, yang pertama itu jangan lupa untuk login terlebih dahulu. Nah, kalau udah login, ini ke Open Project Page ini itu untuk membuat project baru. Klik, kemudian pada menu ini ada New Project. Klik yang New Project. Kemudian isi untuk nama projectnya ini bebas. Kemudian klik create. Nah, oke, kalau sudah. Nah, pada bagian configuration ini tuh buat kita registrasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara registrasi. Nah, kalau udah ini langsung ke update answer. Nah, nanti pada lamar register ini akan disuruh mengisi beberapa pertanyaan. Nah, pada select type itu ini pilih public or private academic. Kemudian next. Nah, next ini itu isi universitas. Kalau sudah, ini klik no. Kemudian ini pilih yang scientific search. Nah, untuk yang what is your research question, ini kita isi kalau udah pilih yang global, kemudian berikutnya ini pilih yang no. Kemudian cek eligibility. Oke, kalau udah tulisan kayak gini, ini ke next lagi.
kemudian next. Nah, pada describe your work ini pilih yang mitigation sama protection conservation. Nah, pada will you see Earth Engine ini pilih yang order. Klik OK. Nah, untuk slide selanjutnya itu ini terserah juga. Kemudian next. Nah, kalau udah, klik register. Nah, kalau udah tulisan your project is now registered for non-commercial use, ini berarti registrasinya sudah berhasil. Nah, kemudian kalau udah kembali ke awal, kemudian ke platform, kemudian pilih yang kode editor. Nah, kalau udah, ini pilih yang project, kemudian change cloud project. Kemudian masukkan project yang sudah kita buat. Nah, kalau udah, ini tampilan yang dari Google Ads Engine yang sudah saya jelaskan bagian menu-menunya pada awal tadi. Nah, kalau udah, ini masukkan codingan yang ingin kalian kaji, misalnya seperti tutupan mangrove. Di sini saya menggunakan codingan tutupan mangrove. Kemudian kalau udah, ini klik run. Nah, maka layoutnya ini sudah terlihat. Nah, pada bagian awal ini ke area studi. Pada var sorong geometri rectangle ini tuh untuk menentukan batas wilayah di Sorong, Papua Barat menggunakan titik koordinat. Lalu ada map center object. Ini tuh untuk mengatur tampilan peta agar fokus ke wilayah kajiannya. Lalu ada map at layer. Ini tuh untuk menampilkan batas area studi berwarna merah. Nah, itu misalnya itu kayak gini. Nih, area studi yang akan dikaji. Ditampilkan menjadi warna merah. Kemudian itu ke data Sentinel-2. Nah, pada var Sentinel-2 image collection ini tuh untuk mengambil data Sentinel-2 dari Copernicus. Lalu ada filter bound. Ini itu untuk memilih citra yang berada di wilayah kajian Sorong. Lalu ada filter data. Nah, ini tuh untuk menyaring citra berdasarkan tahun. Dari 2023 bulan 1 tanggal 1 sampai bulan 12 tanggal 31. Lalu ada filter cloudy pixel, ini tuh untuk memilih citra dengan awan kurang dari 10. Lalu ada median. Nah, median ini tuh untuk menggabungkan citra menjadi satu citra median agar lebih bersih dari awannya. Lalu ada clip. Nah, clip ini tuh memotong citra sesuai area kajian. Lalu ada visualisasi RGB. Nah, pada var Vis RGB, bandnya band 4, band 3, band 2, ini untuk mengatur tampilan warna alami citra, yaitu band 4 itu merah, band 3 hijau, dan band 2 itu biru. Lalu pada map at layer, nah map at layer ini itu menampilkan citra RGB ke peta. Kemudian perhitungan NDVI. Nah, pada Sentinel-2, Normalized Difference, B8, dan juga B4, ini itu untuk menghitung indeks vegetasi untuk mendeteksi vegetasi tutupan mangrove-nya. Lalu ada
perhitungan MDWI. Nah, ini tuh digunakan untuk menghitung indeks air untuk membedakan daratan dan juga perairan. Kemudian pada klasifikasi mangrove-nya, nah ini itu menentukan area mangrove berdasarkan NDVI-nya itu besar dari 0,5 vegetasinya rapat. Lalu untuk MDWI ini kurang dari 0 berarti bukan badan air. Lalu tampilan hasil mangrove. Ini menampilkan hasil klasifikasi mangrove dengan warna hijau tua. Seperti pada layout tampilan di bawah. Lalu untuk perhitungan luas mangrove, ini itu pada area mangrove, ini tuh menghitung luas tiap pixel mangrove-nya. Lalu ada reducer, ini itu untuk menjumlahkan seluruh luas mangrove dalam area kajian. Kemudian ada divide 10.000 itu untuk mengubah satuan dari meter persegi menjadi hektar. Nah, kalau udah ke legenda, nah pada legenda ini tuh untuk membuat legenda pada panel di sini. Kemudian untuk macro, nah fungsi macro ini tuh untuk membuat simbol warna dan keterangan legenda. Nih, warnanya warna hijau itu mangrove, biru itu perairan. Nah, map at legend ini tuh untuk menampilkan legenda pada tampilan peta. Lalu ada ekspor data. Nah, pada ekspor image ini itu mengekspor hasil klasifikasi mangrove ke Google Drive. Dia akan otomatis langsung ke Google Drive. Lalu untuk scale 10 ini untuk resolusi output 10 meter sesuai resolusi Sentinel 2. Oke. Nah, juga di sini ada layer. Nah, pada layer ini bisa kita lihat pada visualisasi ini tuh menampilkan persebaran tutupan mangrove di wilayah Sorong, Papua Barat berdasarkan pengolahan situs Sentinel 2. Nah, pada area studi ini tuh ditampilkan warna merah. Lalu untuk visualisasi RGB, ini tuh untuk digunakan menampilkan kondisi alami permukaan bumi, sehingga ini dapat membedakan antara daratan dan juga vegetasi dan juga perairan secara visual. Lalu ada NDVI. NDVI ini digunakan untuk mengidentifikasi vegetasi dengan tingkat kerapatan yang tinggi. Nilai NDVI yang tinggi ini menunjukkan vegetasi yang sehat dan juga rapat. Bisa kita lihat di peta. Lalu kemudian ada MDWI. MDWI ini untuk membantu memisahkan wilayah perairan dan juga daratan vegetasi. Area dengan nilai MDWI ini tinggi biasanya merupakan badan air, sedangkan nilai rendah ini menunjukkan area non-perairan. Nih, untuk MDWI ini lebih dominan warnanya itu warna biru, di area ini lebih pekat berarti ini badan perairan. Kemudian tutupan mangrove. Nah, pada daerah ini tuh dapat melihat pola distribusi tutupan mangrove-nya, kerapatan vegetasi, dan luas kawasan yang teridentifikasi. Bisa kita lihat pada peta, ini menunjukkan bahwa kerapatan mangrove di wilayah Sorong ini cukup rapat dan masih terbilang sehat pada wilayah Sorong ini. Baiklah, sekian pengolahan dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.